Alhamdulillah Rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Husna rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dipanjangkan umur kita dan senantiasa ditempatkan dalam momentum-momentum untuk menggapai ibadah-ibadah terbaik kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita patut bersyukur bahwa kita dilahirkan di muka bumi ini sebagai manusia. Karena manusia adalah makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Penciptaan Nabi Adam sesungguhnya mengalami perdebatan di kalangan malaikat. Malaikat tidak terima ketika Allah Subhanahu wa taala meminta malaikat untuk sujud di hadapan Nabi Adam. Disitulah awal mula penciptaan Nabi Adam yang sesungguhnya ditolak oleh para malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin melalui Nabi Adam dan keturunan-keturunannya, Allah ingin menciptakan sosok makhluk yang benar-benar dimuliakan olehnya, yaitu al-insan atau manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu ada satu ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Allah benar-benar memuliakan manusia. Ayat itu terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 70, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Sesungguhnya ada 4 servis atau cara Allah memuliakan manusia. Yang pertama, "Wa laqad karramna bani Adam." Dan sungguh Allah telah memuliakan Bani Adam, yakni Nabi Adam berikut keturunannya sampai ke detik ini, yakni kita semua. Fasilitas atau servis Allah yang pertama adalah at-takrim. At-takrim ini artinya pemuliaan, di mana Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuliakan manusia di tingkat yang lebih atas, di tingkat atas dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena itu manusia diciptakan dengan bentuk terbaiknya. Karena itu Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk terbaiknya. Kita diberikan wajah, tangan, badan, kaki dan seterusnya hingga sempurna ini adalah ahsani taqwim, benar-benar bentuk ideal dan bentuk terbaik. Di satu sisi, ketika manusia, ambil misal adalah ketika manusia meninggalkan di muka bumi ini. Sebelum meninggalkan, ketika manusia itu lahir, maka manusia, bayi atau anak kecil itu disambut dengan riang gembira, kemudian diakekoi. Lalu kemudian ketika manusia itu wafat, meninggal, sebelum dikebumikan di tanah
maka manusia itu dilaksanakan prosesi tajhizul jenazah untuk menyucikan. Jenazah itu harus dimandikan, kemudian dikafani, lalu kemudian disolati, dan kemudian dikebumikan di tanah. Itulah salah satu penghormatan bahwa manusia itu benar-benar mulia. Yang kedua, wa hamalnahu fil barri wal bahri. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya membawa kita untuk ditempatkan baik itu di tanah, di daratan maupun di lautan. Fasilitas kedua disebut dengan alhamlu. Kita sangat mudah sekali untuk mengakses dunia ini. Kita mudah sekali untuk melakukan perjalanan dari Tulungagung ke Malang, atau sampai ke Jakarta, atau sampai ke luar negeri. Bahkan sekarang sudah ada pesawat terbang hingga kapal selam dan sebagainya. Itu adalah kemudahan bagi kita untuk benar-benar menjelajahi di muka bumi ini. Dan itu adalah perintah Tuhan, bahwasanya kita tidak boleh hanya berdiam diri saja di satu tempat, melainkan kita harus menjelajah. Disitulah kita akan mengetahui, oh ternyata golongan-golongan kami, saudara-saudara kami yang ada di sekeliling muka bumi ini, yang seiman dengan kita, mereka sangat-sangat bervariasi. Di satu ayat disebutkan ulsiru fil ardi, wahai manusia, berjalanlah kamu di muka bumi ini, jangan kamu mandek hanya di satu tempat, berkelanalah, bepergianlah, akses muka bumi ini dengan semaumu. Fangzuru, kemudian kamu angen-angen, kaifa kana akibatul mujrimin, bagaimana akibat orang-orang yang jahat itu, bagaimana akibat orang-orang pendusta itu. Ternyata saudara-saudara kita ada dua kategori, ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Sehingga bagaimana Allah membalas orang-orang baik dan bagaimana Allah membalas orang-orang buruk, itu hanya bisa kita lakukan dengan cara mengunjungi, melihat, mengakses, dan kemudian memikirkan. Itulah fasilitas Allah yang nomor dua, yaitu alhamdulillah. Kita sangat mudah untuk mengakses muka bumi ini, baik itu di media nyata maupun di media sosial. Yang ketiga, warzaqnahum minat thayyibat. Allah memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang thayyibah, termasuk rezeki-rezeki yang baik. Fasilitas yang ketiga adalah ar-rizqu, bahwa sesungguhnya semuanya makhluk Allah di muka bumi ini, termasuk lebih-lebih manusia, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua bentuk, baik itu hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, semuanya dijatah oleh Allah sesuai dengan takaran rezeki masing-masing. Tetapi bagi manusia kita diperintah untuk kulu minat thayyibat. Makanlah, konsumsilah makanan-makanan yang benar-benar Allah berikan, makanan-makanan terbaik. Itulah fasilitas yang Allah berikan kepada kita, sehingga manusia hingga detik ini senantiasa mendapatkan gizi yang baik, makanan karbohidrat yang baik, protein yang baik, dan gizi-gizi yang lain, sehingga kita bisa tumbuh kembang dengan baik, baik itu fisik maupun mental maupun akal pikiran. Yang terakhir, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan Allah unggulkan manusia itu melebihi daripada yang lainnya, makhluk-makhluk Allah lainnya, dengan benar-benar pengunggulan. Yang keempat adalah at-tafdil, pengunggulan, pelebihan, di mana manusia dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya, manusia diberikan ilmu. Itulah satu-satunya yang membedakan antara kita dengan hewan. Hewan itu tidak memiliki ilmu, hewan juga tidak memiliki akal. Bahkan malaikat pun, itu pun juga tidak diberikan akses untuk bisa berpikir lebih daripada manusia. Ketika malaikat itu diperintah untuk bersujud, maka kegiatannya hanya satu, yaitu bersujud. Diperintah A adalah A. Uniknya manusia, kita bisa berpikir secara mendalam. Bahkan bagi orang yang baik, dia ketika diperintah oleh Allah A,
maka bisa melakukan A, B, C dan seterusnya dalam hal ranah kebaikan. Begitu pula dengan melalui akal pikiran itu pun juga manusia dapat berpikir yang buruk. Sehingga itulah hawa nafsu muncul menggerogoti diri manusia, bukan karena tipu daya setan, tetapi karena kita sendiri yang tidak bisa mengendalikan akal pikiran kita menuju yang baik. Sehingga ketika misalnya orang tua memerintahkan A, tetapi ternyata anaknya melakukan B, dan itu adalah hal yang wajar, tetapi itu harus dirubah. Karena akal pikiran bisa dikendalikan untuk menjalani hal-hal yang baik, maka kita perlu mengendalikan akal pikiran itu agar senantiasa bisa lurus dan senantiasa bisa taat kepada Allah. Satu-satunya jalan adalah dengan cara mendapatkan ilmu, thalabul ilmi, ngaji. Nah, itulah satu-satunya untuk bisa kita mensyukuri nikmat berupa akal pikiran kita, untuk kita ngilmuni agar senantiasa gerak-gerik kita, langkah-langkah kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 fasilitas Allah Subhanahu wa taala, servis Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, di mana kita adalah manusia terbaik, manusia ciptaan terbaiknya. Allah benar-benar memuliakan kita dengan sebaik-baiknya. Salah satunya melalui 4 cara itu, yaitu at-takrim, pemuliaan. Yang kedua adalah alhamdulillah, kita diberikan akses untuk menjelajahi bumi. Ar-rizku, kita diberikan rezeki yang baik. Hingga at-tafdil, kita dilebihkan daripada makhluk lainnya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam jalan ketaatan dan senantiasa kelak kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbifir warhamhu anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa batan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa baqiyati sahabati wat tabi'in wattabi'in wa tabi'ihim lahum bi ihsanin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina syarra masaibid dunya waddin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.